I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahro, NIM 0704012178 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan al-mafhumu al-falsafatu, yaitu pengertian filsafat. Mafhumul falsafati al-falsafati lughatan al-falsafa lafdun yunaniya mu'arraba mukawwana min qismaini fi lughati al-muhabbah wa sufiyya wa hiya al-hikmah fal makna al-istiqaqi huwa hubbul hikmah wa yurajjihu ba'dul mu'arrikhina anna asla hadzal lafzi ja'a min filsufil yunani Visa Pitagoras hina sa'alu taghiyatul madinah man anta fa'ajaba ana filsuf wa yara'a haruna anna aslahu ya'udu ila Sukrat alladhi wasafa nafsahu bil filsuf rohba minhu fi tamyiz nafsi an mudda'il hikmah. Pengertian filsafat. Filsafat adalah sebagai salah satu disiplin ilmu yang dipersoalkan pada abad ke-20. Filsafat menurut istilah diambil dari kata Yunani yaitu filosofia, secara harfiah yang bermakna pecinta kebijaksanaan. Nah, maksud dari pecinta kebijaksanaan tersebut adalah mengenai kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan juga bahasa. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafa dan diambil juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Yang mana dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seperti Plato yang mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, seperti ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Menurut Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan mengenai alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Al-falsafatu al-istilahan ittakhadhat lafzatal falsafa makna istilahiyya tatawwaru istihdami abral usur fasara yadullu ala tafkiri fima wara al-waqi'i wad-dhahir wa ta'ammalu fima wara al-juz'iyyati wal mudahir. Falsafatu idza nashat uquli wa hadzal makna al-ammu lil falsafah id min mustahili wa ta'rifin syamil mu'ahhidin lil falsafah li'annaha laysat bil ilmi sabitil mubni 'alal haqa'iq wat tajarib innama hiya aslubun wa manhajun haya ta'tamidu fi afkariha 'ala tabi'atil asri wal khibratil insaniyah was saqaf as-sa'idah fawada'a wa la yazalu kulla filsuf ta'rifa laha hasabal madhabi aw al-madrasatil lati yantami ilaiha. Filsafat secara idiomatis. Filsafat mengambil makna idiomatik yang penggunaannya telah berkembang selama berabad-abad dan dalam realitas penampakan dan perenungan yang dapat melampaui detail dan penampakan. Jadi filsafat adalah aktivitas mental dan tersebut merupakan arti ilmiah. Dalam filsafat tidak mungkin merumuskan definisi filsafat yang komprehensif dan terpadu, karena itu bukan ilmu yang kokoh berdasarkan fakta. Dan eksperimen adalah cara hidup yang dalam ide-idenya bergantung pada sifat zaman, pengalaman manusia, dan budaya yang berlaku sehingga setiap filsuf mengembangkan dan tetap mendefinisikannya menurut sekte atau aliran yang dia ikuti. Al-falsafah fil Islam.
lam ya'riful islamu al-falsafa illa ba'da intiqalil ulumil yunaniyyu al-qadimati wa tarjamatiha ilal arabiyya ba'da fathil amsar. Walidzalika asbahat al-hikmatu muradiqan lil fiddati falsafa inda mufakkiril muslimina fil kasiri min kitabatihim. Wa ma'adhalika fa inna lahal adidu minat ta'rifati inda ulama'il muslimina ma'a tadakhuliha ma'al adidi min ulumil ilmil kalam wal fiqhi wal ulumil lughah. Filsafat dalam Islam. Islam tidak mengenal filsafat sampai setelah transfer ilmu-ilmu Yunani kuno dan terjemahannya ke dalam bahasa Arab. Maka dari itu, filsafat menurut perspektif Islam bukanlah sekedar sinonim dari falsafah yang hanya melingkupi salah satu tradisi intelektual dalam Islam saja, terutama yang beraliran Aristotelian dan Neoplatonis, tapi lebih merupakan cermin dari hikmah, sebagaimana filsafat yang secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Dalam perspektif Islam, tentu saja kebijaksanaan yang paling tinggi adalah pemberian Tuhan yang barang siapa bisa memperolehnya, ia telah mendapat pemberian yang berlimpah. Al-falsafatul Islamiyah. Ta'riful falsafatul Islamiyah yustahdimu mustalahul filsafatul Islamiyah lil isyarati ilal afkaril filsufiyah mu'tamidati ala nususul diniyah fil Islam lit ta'bir an afkari hawlal qawni wa tabi'atil khalqi wal hayah. Wa yumkinu kadhalik anna yustahdaw bi suratin ashmala li yudimma kullat tasuratil filsufiyah wal a'malil fikriyah allati untijat fi dhilli saqafah al-islamiyah wal hadaratul lati antajat hal ad-daulatal arabiyyah fi kaffati aftariha wa dhalika duna rabtiha bil ulumi syar'iyyah. Wa yumkinu an yusabbiba hadha labasan ladal ba'di fi taqriqa baina al-falasifa al-muslimina wa baina ghairul muslimina alladhina ashu fi dhillil hadaratil islamiyah. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Pengertian filsafat Islam menurut istilah, yaitu filsafat Islam digunakan untuk merujuk pada gagasan-gagasan filosofis yang bergantung pada teks-teks agama dalam Islam untuk mengungkapkan ide-ide tentang alam semesta dan juga sifat penciptaan dan kehidupan. Dan bisa juga ini digunakan secara lebih luas untuk memasukkan semua persepsi filosofis dan karya intelektual yang dihasilkan dalam suatu budaya. Islam dan peradaban yang dihasilkan negara Arab di seluruh negaranya tanpa mengaitkannya dengan ilmu-ilmu syariah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam membedakan antara filsuf muslim dan non-muslim yang hidup di bawah peradaban Islam. Nash'atul falsafatil Islamiyah. Bada al-bahsu fil mawadi'il falsafiyatil muta'alliqatu birru'yati syamilatil lil haya wal basi haulal haqiqah ma'a bidayatil hadaratul islamiyah. Wa qad arafa al-muslimuna ilmal kalamil ladhi yu'addibu bahra tayyar al-falsafatil islamiyah fi marhalatin mubakkarah. Wa qad i'tamada fil asasi ala istihdamil asalibi al-lughawiyya wal mantiqiyya mustamaddatun minal qur'ani wa sunnah di muwajahatil musyakkikina fil islami wa sawabitihi. Summa tatawwara al-fikru al-falsafiyyu wa wasala lidurwatihi fil qur'ani tashi'il hijri ba'da tila'il muslimina alal falsafatil yunani al-qadimah. Wa dhahar rajilu minal falasifati alladhi talifu fi manhajihim wa bahasihim an ulama'il kalam fantaqalu min dirasatin nasusil maktubati ila marhalati isbatil al-haqa'iqi bil adillatil aqliyah. Wa qad balagat a'malu falsafiyul islamiyyu durwataha inda kulli
min Ibnu Rushd fil Andalus alladhi tamassaku bitahkimil aqli bina'an alal musyahadati wat tajarib wa qad sabaqahu kullu min kandi alladhi lakum bil muallimil awal wal Farabi walladhi assasa madrasatu fikriyah kamilatun mustamidda usulaha min afkari ar-rasul. Munculnya filsafat Islam, penelitian tentang topik filosofi yang berkaitan dengan visi hidup yang komprehensif dan pencarian kebenaran dimulai dengan permulaan kedatangan peradaban Islam, dan umat Islam mengenal ilmu teologi yang merupakan benih dari aliran filsafat Islam pada suatu tahapan awal, dan itu terutama mengandalkan penggunaan metode linguistik dan logis yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk menghadapi skeptis terhadap Islam dan para penganutnya, maka pemikiran filosofis berkembang dan mencapai klimaksnya pada abad ke-9 Hijriah. Setelah umat Islam berkenalan dengan filsafat Yunani kuno, muncul generasi filsuf yang berbeda dalam pendekatan mereka. Dan mereka mencari sarjana teologi sehingga mereka beralih dari mempelajari teks tertulis ke tahap pembuktian fakta dengan bukti yang masuk akal. Karya-karya filsafat Islam mencapai klimaksnya dengan Ibnu Rushd di Andalusia yang mengambil pemikiran Kim. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ia didahului oleh Al-Kindi yang disebut sebagai guru pertama, dan Al-Farabi yang mendirikan aliran pemikiran lengkap yang berasal dari ide-ide Aristoteles. Ahammu a'lamil falsafatil islamiyah Al-Kindi. Kana Al-Kindi awalul falasifatul muslimina alladzina hawalau istihdamal mantiq fi dirasatil Qur'an wa qad ta'assiru bi suratin kabiratin bi afkaril mu'tazilati fa kanat afkaruhu muwajjahatu nahiyatat dini bi syakli asasi wa hawalal wusulu ilal haqiqa abra dirasatil adyani kullaha ma'a ahudihi bi afkari Aristo Ar-Razi ta'arridu lil kasiri min rafdi bisababi afkarihi allati ittasamat bil junuhi nahwa amalil aql wa rafdi ifhamiddin fi sya'anil ma'rifatil insaniyah wa wasalal amru ila tafkir Ar-Razi minal adini min ulama'iddin. Al-Farabi hawala Farabi tadbiqo al-fajwati bainal al-falsafati allati ya'tubirat min ma'aribil khasi wa baina ammatin nasil busata wa qad taraha afkaruhu an kidaya lil falsafiyah al-muta'alliki bil hayati yumiyya lil insani fi kitabihi arai ahlil madinatil fadilah. Tokoh-tokoh terpenting dalam filsafat Islam. Ada beberapa tokoh terpenting dalam filsafat Islam, yaitu yang pertama Al-Kindi. Al-Kindi merupakan salah satu tokoh muslim yang mempelajari Al-Quran secara besar-besaran dan juga mempelajari ide-ide Mu'tazilah, yang mana ide-idenya terutama diarahkan pada agama. Dan dia juga berusaha menjangkau kebenaran melalui studi semua agama dengan adopsi ide-ide Aristoteles. Yang kedua yaitu Ar-Razi. Dia menjadi sasaran banyak penolakan karena ide-idenya, yang mana ide-idenya tersebut ditandai dengan kecenderungan terhadap pekerjaan pikiran, dan dia menolak untuk terlibat agama dalam persoalan pengetahuan manusia, dan soal itu sampai mengucilkan Ar-Razi dari banyak ulama. Yang ketiga yaitu Al-Farabi. Al-Farabi mencoba mempersempit kesenjangan antara filsafat yang dianggap sebagai masalah pengetahuan pribadi dan juga masyarakat umum. Sederhananya, dia mengemukakan pemikirannya tentang masalah filosofis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia dalam salah satu bukunya. Al-Falsafatul Islamiyah Ta'riful falsafata ala anha talabul ma'rifati aw mahabba al-hikmah aw bahthi al-haqiqah wa qad dakhalat ila al-lughatil arabiyyah fi asli tarjamah wa arrafaha al-katsiru minal falasifati bil adidi minat ta'rifatil mukhtalifah fa hiya tatamayyazu bi infiradiha an kaffatil ulumil ukhra fatamilu ila ad-daqiqi wat tasa'uli fi kulli syai' wal bahsi an qawaninihi wa mahiyatu
lam ya'rif al-muslimuna ilmal falsafati illa fil asril Abbasiyya ba'da harakatit tarjamah wa kana dhalika bitahdidi fil asril Abbasiyyatil awal haitsu i'tibara ilmul falsafati min ahamma al-harakatil fikriyah allati dhaharat fil Islam. Filsafat Islam. Filsafat diartikan sebagai pencarian ilmu, cinta kebijaksanaan, atau pencarian kebenaran. Dalam bahasa Arab pada era penerjemahan, banyak filosof yang mendefinisikannya dengan berbagai definisi. Karena terisolasi dari semua ilmu lain, ia cenderung meneliti dan mempertanyakan segala sesuatu dan juga mencari hukum-hukumnya. Dan apa itu, umat Islam tidak mengenal ilmu filsafat kecuali pada zaman Abbasiyah setelah terjadinya gerakan penerjemahan dan itu tepatnya di era Abbasiyah pertama, yang mana ketika ilmu filsafat dianggap sebagai salah satu gerakan intelektual terpenting yang muncul dalam Islam. Dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang amat luas dan komprehensif yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Filsafat juga mempunyai banyak peranan bagi manusia seperti mendobrak keterkungan pikiran manusia, membebas pemikiran manusia sebagai pembimbing, penghimpun ilmu pengetahuan, dan juga sebagai pembantu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.